Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya sematalah sehingga di hari yang berbahagia ini, di sore hari ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini guna untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari jalan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meringankan langkahnya berjalan di suatu jalan yang dengannya dia mau mencari agama Allah, bermajelis ilmu seperti ini, bermajelis taklim seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia melangkah ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, adik-adikku sekalian. Baik adik-adikku sekalian, di sore hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah sekali, yang hendaknya kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita seluruhnya, adik-adikku sekalian. Kisah seorang anak yang baru berusia 7 tahun. Dia berusia 7 tahun, dia tuli, dia bisu. Namun karena besarnya cintanya kepada ayahnya, yang ayahnya ini adalah pemaksiat, suka bermaksiat, masih sering bermaksiat. Besarnya cintanya kepada ayahnya sehingga dia walaupun bisu, walaupun tuli, dia berupaya keras agar bapaknya ini bisa menjadi orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan nanti di akhirat. Jangan menjadi orang-orang celaka dan jangan menjadi anak-anak syaitan. Maka dari itu adik-adikku sekalian, saya berharap kisah ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Mari kita simak dengan baik-baik kisah ini, karena kisah ini tidak panjang, singkat dan penuh dengan makna. Baik, kita akan mulai baca kisahnya. Judulnya adalah Kisah Anak Soleh yang membuat ayahnya bertaubat. Kisah anak soleh yang membuat ayahnya bertaubat. Maka seorang penduduk Madinah ketika itu, seseorang yang berada di Madinah, penduduk Madinah yang masih berusia 37 tahun.
Dia telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai, masih sering bermaksiat, suka meninggalkan solat, ayahnya ini, dan sering berbuat dosa-dosa besar, jarang menjalankan ibadah-ibadah terutama solat, sedikit sekali solatnya, kecuali waktu-waktu tertentu saja, atau karena dia merasa tidak enak terhadap manusia, jadi dia juga ikut solat. Dia belum melakukan sepenuhnya perintah-perintah Allah, masih banyak dosa-dosa yang sering dia lakukan. Maka penyebabnya dia lalai ini tiada lain karena ia sering bergaul, berteman dengan orang-orang yang jahat, suka lalai juga, suka bermaksiat juga, dan para orang-orang yang tidak normal. Maka tanpa dia sadari, syaitan laknatullah alaih setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Syaitan senang menggiringnya dalam melakukan perkara maksiat-maksiat tersebut. Baiklah, beliau mau mulai berbicara tentang kisahnya bersama anaknya ini, kisah taubatnya. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Beliau berkata, saya memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 7 tahun yang bernama Marwan. Nama anak laki-lakinya ini bernama Marwan. Dia adalah anak yang cacat. Dia bisu dan tuli, tidak dapat berbicara dan tidak bisa mendengar. Jadi kalau dia mau bercakap dengan orang lain, dia hanya menggunakan bahasa isyarat. Dia tuli dan bisu. Marwan ini dididik oleh ibunya, perempuan solehah dan kuat imannya. Jadi bapaknya tukang maksiat, ibunya perempuan yang solehah, penghafal Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah, kata beliau, bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, dia mau lagi keluyuran di malam harinya, tapi dia baru mau rencanakan. Dia mau bertemu dengan teman-teman maksiatnya itu. Maka tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya ini yang bernama Marwan. Dia mengajak saya berbicara dengan bahasa isyaratnya, dengan bahasa tangan. Dia mengatakan, mengapa engkau tidak sholat wahai Abi? Dia ajak orang tuanya, mengapa engkau wahai Abi tidak sholat? Dengan bahasa tangannya, mungkin beginilah, atau dia ajak pakai isyarat, karena bisu dan tuli. Coba lihat adik-adikku sekalian, anak yang baru usia 7 tahun, betul-betul memperhatikan keselamatan orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Baru 7 tahun. Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas, sambil mengajak ayahnya sholat, dia juga menunjuk ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Coba lihat, anak yang baru usia 7 tahun betapa cerdasnya. Sudah takut kepada Allah, sudah tahu bahwa ada Allah yang akan melihat maksiatmu. Ada Allah yang akan melihat kalau kamu meninggalkan sholat. Takutlah kepada Allah yang memiliki siksa yang sangat besar, yang punya neraka. Betapa indah nasihat sang anak ini kepada orang tuanya. Dan dalam pembahasan ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa cintanya anak ini kepada ayahnya, sehingga dia tunjukkan kepada ayahnya, dia berusaha menunjukkan jalan yang baik kepada ayahnya. Dia berusaha menunjukkan kepada ayahnya bahwa, wahai ayahku, taati Allah, engkau akan selamat. Perhatikan kisahnya baik-baik adikku. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Anak kecil. Kemudian lanjut, beliau berkata, terkadang anak saya ini melihat saya sedang berbuat dosa. Kadang dia melakukan dosa di hadapan anaknya ini, Marwan. Maka saya kagum kepadanya. Ia menakut-nakuti saya dengan ancaman, Allah akan menyiksamu. Coba lihat, anak kecil, tuli, bisu lagi, melihat ayahnya bermaksiat. Dia ancam ayahnya itu, tidak takut dia. Dia nasihati ayahnya, Allah akan membunuhmu, Allah akan membinasakanmu. Dia ancam dengan isyarat, mungkin dia kasih begini kah, atau mungkin kasih begini, baru dia tunjuk ke atas.
Ada juga bahasa isyaratnya itu, dan orang tuanya tahu karena dia hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Ayahnya ini mengetahui bahwa kalau dia melihat saya dalam keadaan minum khamr misalnya, merokok misalnya, anak saya itu ancam saya dengan isyaratnya bahwa Allah melihatmu dan dia akan menyiksamu nanti. Berhenti wahai ayahku, berhenti dari maksiatmu itu. Berani kita anak-anakku sekalian menasihati orang tua kita, yang menunjukkan gambaran cintanya kita terhadap orang tua kita, agar supaya mereka bisa selamat, jangan tersiksa nanti di akhirat. Karena pasti maksiat itu akan mendatangkan murka Allah dan akan mendatangkan siksanya Allah. Kemudian kata beliau, anak saya lalu menangis. Setelah dia mengancam saya akan siksa Allah, dia pun menangis di depan saya. Maka saya berusaha untuk merangkulnya, tetapi dia berlari dariku. Dia ingin merangkul anaknya karena dia sangat kagum takjub terhadap anaknya, namun anak ini berlari karena anak ini tidak bisa menahan tangisnya dan tidak bisa menahan sedihnya. Kenapa bapaknya itu berani bermaksiat kepada Allah? Dia sangat takut jangan sampai Allah langsung menurunkan azab untuk bapaknya ini. Sehingga dia pun lari dalam keadaan dia menangis, sedih melihat bapaknya melakukan dosa, melihat bapaknya melakukan maksiat. Maka kata beliau, tak berapa lama kemudian ia pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Anak ini Marwan berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga penghafal Al-Quran. Jadi ibunya ini orang soleh, penghafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faidah. Jadi ibunya ini sudah sering menasihati bapaknya Marwan ini agar dia berhenti dari maksiatnya dan ia kembali kepada jalan Allah, agar dia bertaubat kepada Allah. Namun nasihat dari ibunya ini tidak menggugah hatinya. Belum. Dia masih terus bermaksiat, melakukan dosa, meninggalkan kewajibannya. Kemudian beliau berkata, beliau lanjutkan kisahnya kembali. Kemudian Marwan yang bisu itu, anak saya yang bisu dan tuli itu, masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar, lalu ia sholat maghrib di hadapan saya. Dia segera berkata kepada ayahnya dengan isyarat, tunggu sebentar. Isyarat, tunggu sebentar. Dia segera sholat maghrib di hadapan ayahnya. Maka setelah selesai sholat, anak saya itu, ia pun bangkit dan mengambil sebuah mushaf Al-Quran. Dia segera ambil Al-Quran, membuka Al-Quran itu dengan cepat di hadapan saya dan menunjukkan jarinya kepada sebuah ayat. Anaknya ini, Marwan ini, segera membuka ayatnya di hadapan orang tuanya, karena khawatir mungkin ayahnya ini akan pergi lagi ke teman-teman maksiatnya itu. Jadi segera dia terburu-buru diambil Al-Qur'annya, dia buka Al-Qur'an di hadapan ayahnya, dia tunjukkan pada suatu ayat. Ayat inilah yang sangat indah adik-adikku sekalian. Anak ini betul-betul cerdas sekali walaupun bisu. Cerdas sekali. Cerdas memilih ayat yang tepat untuk ayahnya. Baik, kita akan baca ayatnya adik-adikku sekalian dalam surah Maryam ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati." Dengar. "Ya abati," wahai bapakku, dalam surah Maryam. "Inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman." Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu nanti akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah. Kalau kamu terus bermaksiat. Maksud dari anak ini, dia hanya tunjukkan ayatnya karena tidak bisa berbicara. Wahai bapakku, dia tunjukkan ayatnya. Sungguh saya takut engkau nanti disiksa oleh Allah yang Maha Pemurah kalau kau tidak mau berhenti dari maksiatmu. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka kamu akan menjadi kawan-kawan bagi syaitan, anak-anak dari syaitan. Berhentilah, maksudnya anaknya ini, berhentilah wahai bapakku. Ini ayat-ayat Allah mengancam engkau. Perhatikan adik-adikku sekalian, betapa cerdasnya anak ini. Betapa kuatnya semangatnya menginginkan orang tuanya ini selamat. Ini menggambarkan cintanya sangat besar kepada orang tuanya. Dan ini adalah
Ini adalah jalan bukti cinta yang benar. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada kedua orang tua kita, inginkan dia selamat di hadapan Allah, inginkan dia terhindar dari neraka, inginkan dia masuk ke dalam surga. Jangan menginginkan sesuatu yang lain. Berupayalah untuk membuat mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah. Menasihati keduanya. Coba lihat anak-anak yang masih 7 tahun berupaya keras, walaupun bisu, walaupun cacat, walaupun tuli, dia berusaha dengan apa yang dia bisa untuk menasihati orang tuanya, agar orang tuanya ini mau berhenti dari kemaksiatan. Kemudian beliau berkata, ia pun menangis dengan kerasnya. Anak itu setelah menunjukkan ayat kepada ayahnya, Al-Quran ini, dia pun menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis. Bapaknya ikut menangis bersama anaknya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Gambaran kasih sayang yang sangat besar kepada bapaknya. Betapa cintanya anak ini. Dia usap air mata bapaknya. Mereka berdua menangis melihat ayat ini. Orang tuanya terharu. Betapa anak saya ini menginginkan saya selamat. Betapa dia sedih kalau dia melihat saya bermaksiat. Kemudian ia pun mencium kepala dan tangan saya. Kata bapaknya ya, anaknya ini yang mencium. Dia pun mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu berbicara kepadaku dengan bahasa isyarat dengan tangannya. Salatlah wahai ayahku sebelum ayah ditanam dalam kubur, ditanam dalam tanah, dan sebelum datangnya azab Allah. Betapa indah nasihat anaknya ini kepada orang tuanya. Wahai ayahku, mungkin dengan isyarat, segeralah sholat sebelum engkau ditanam di dalam tanah dan sebelum azab Allah datang kepadamu, segeralah bertaubat. Maka beliau berkata, orang tuanya berkata, maka demi Allah, saya saat itu saya merasakan sesuatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan ini mengikutiku dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyarat lagi, tinggalkan urusan lampu itu, mari kita menuju masjid besar. Maksudnya itu Masjid Nabawi. Mari kita sholat di sana. Sementara di dekat rumahnya ada juga masjid, tapi masjid kecil. Namun anaknya ini, Marwan ini, nekat ingin mengantar anak bapaknya ini. Mari kita sholat di masjid besar. Mungkin di sana ada ceramah, ada wejangan-wejangan dari masyayikh, atau ada sesuatu yang membuat yang bisa menasihati orang tuanya ini. Pokoknya anaknya ini berusaha penuh. Apa yang dia bisa usahakan untuk menasihati orang tuanya ini, menasihati ayahnya ini agar ayahnya ini bisa sadar, berhenti dari maksiatnya. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Kemudian ayahnya berkata, saya katakan kepadanya, biar kita ke masjid di dekat rumah saja. Tetapi anak saya ini, kata beliau, bersikeras meminta saya mengantarnya ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW. Akhirnya saya pun mengalah. Kami berangkat ke Masjid Nabawi bersama dalam keadaan takut. Dan Marwan selalu memandang saya. Selalu memandangi saya. Karena anaknya ini sangat cinta terhadap ayahnya. Maka kata beliau, kami masuk menuju Raudhah. Saat itu Raudhah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqamat untuk sholat isya. Maka saat itu imam masjid membaca sebuah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Imam membacakan ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan suka bermaksiat. Karena maksiat itu adalah jalannya syaitan yang durhaka kepada Allah. Jangan suka mengikuti langkahnya syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kejelekan saja itu yang diperintahkan oleh syaitan. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian seluruhnya, niscaya tidak seorang pun yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah
Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka kata beliau, saya tidak kuat menahan tangis saya setelah mendengarkan bacaan imam ini. Maka Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Ia pun ikut menangis pula. Saat sholat ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku dengannya. Sebuah kisah yang sangat ajib, yang sangat indah. Seorang anak yang berupaya memberi kesadaran kepada orang tuanya, yang membuat orang tuanya ini betul-betul menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berdua betul-betul menangis dengan tangisan yang keras di Masjid Nabawi, dengan tangisan yang betul-betul membuat mereka takut kepada Allah. Betapa hebatnya anak ini. Maka setelah selesai sholat, aku masih menangis saja, dan ia terus mengusap air mataku. Anaknya ini terus berupaya mendiamkan bapaknya. Maka sejam lamanya aku duduk, sampai anakku itu mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai ayahku, sudahlah." Dia ingin membuat ayahnya itu berhenti karena khawatir jangan sampai ada sesuatu yang terjadi kepada bapaknya. 1 jam dia menangis dengan tangisan keras karena takut kepada Allah, hingga anak ini sangat cemas dengan ayahnya, jangan-jangan akan terjadi sesuatu terhadapnya karena lamanya menangis. Kata beliau, rupanya anakku itu cemas karena kerasnya tangisanku. Maka saya katakan kepada anakku itu, "Wahai anakku, tidak usah engkau cemas. Jangan cemaskan saya, karena bapakmu ini sudah banyak melakukan dosa. Baru kali ini bapakmu ini menangis karena takut kepada Allah. Tidak usah cemaskan saya." Maka akhirnya kata beliau, kami pun pulang ke rumah. Di malam itu begitu istimewa bagi saya, karena aku merasakan baru kali ini aku terlahir ke dunia. Bapaknya ini dia merasakan di malam hari itu, dia merasa bahwa barulah di malam itu dia seolah-olah baru terlahir ke dunia. Betapa indah malam itu, malam yang penuh dengan taubat baginya, disebabkan dengan anaknya yang tercinta ini. Maka istriku, kata beliau, istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada kami di Madinah, di Nabawi, di masjid tersebut. Marwan berkata, tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi dengan isyarat. Maka istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan, yang merupakan buah dari didikannya yang sangat indah. Maka saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dengan Marwan. Maka saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, wahai istriku, apakah kamu yang mengajarinya atau membuka mushaf Al-Quran yang menunjukkan kepadanya agar dia menunjukkan Al-Quran itu kepada aku? Marwan bapaknya Marwan ini awalnya dia menuduh istrinya, ini pengajaran istrinya ini, sengaja dia ajari anaknya untuk membuka Al-Quran, dia perlihatkan ayat-ayat kepada aku. Ditanya kepada istrinya, kamu yang mengajari Marwan ini begini? Maka istrinya ini berkata, dia pun bersumpah atas nama Allah, wallah, billah, tallah. Dia bersumpah dengan 3 kali sumpah. Sangat kuat sumpahnya ini. Tidak bisa didustakan orang yang bersumpah dengan penguat 3 sumpah ini. Dia bersumpah dengan 3 kali sumpah. Dia mengatakan, aku tidak mengajarinya. Aku tidak pernah mengajari hal yang demikian itu kepada Marwan. Artinya, itu timbul dari kecerdasan Marwan. Itu timbul dari kasih sayangnya yang betul-betul berupaya dia mencari terus bagaimana caranya agar supaya dia menyadarkan bapaknya yang masih bermaksiat ini. Ini menunjukkan cinta yang sangat besar dari seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin di setiap saat dia berpikir bagaimana caranya. Setiap waktu dia berpikir, dia tidak sempat berpikir bermain bersama temannya. Dia pikirkan bagaimana agar supaya bapaknya ini berhenti dari maksiat. Itu saja yang dia pikirkan. Akhirnya Allah beri hidayah. Diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ide. Akhirnya dia pun temukan idenya, dia jalankan dengan sempurna idenya. Akhirnya bapaknya pun bisa tersentuh dengan
apa yang dia lakukan, akhirnya bapaknya pun bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman saya yang buruk, yang tukang maksiat itu. Saya tinggalkan mereka semuanya. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup saya. Suasana dalam rumah tangga saya betul-betul harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang bersama istri dan anak-anak saya. Coba lihat adik-adikku sekalian, mari kita merenungkan kisah ini. Kita ingat baik-baik kisah ini, kita tanamkan di hati kita sebagai seorang anak. Dan kita bisa menjadi contoh yang baik di keluarga kita. Lihat, di hati kecil orang tua kalian itu akan menangis dengan ajakan yang seperti itu. Wahai bapakku, ayo kita sholat. Ayo kita masuk ke dalam surga Allah. Mari kita menjauh dari murka Allah, dari neraka Allah. Ajak adik-adikku sekalian, ajak. Kalau memang kita cinta terhadap orang tua kita, ajak mereka. Buktikan cinta itu. Jangan nanti setelah dia mati baru kita menangis, baru kita mau bacakan Al-Quran, baru kita mau sholat. Buktikan cinta itu selama dia masih hidup. Nasihati mereka, ajak mereka. Jangan menunggu dia mati baru didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita semua. Baik, sampai di sini adik-adikku sekalian, ini nasihat yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.